Hasil pertandingan Lazio versus Sturm Graz. Duel Lazio versus Sturm Graz pada laga keempat grup F Liga Eropa berakhir dengan skor akhir 2-2. Kedua tim pun saling berbalas gol di Stadion Olimpico Roma pada Jumat dini hari. 1 menit sebelum turun minum, Lazio mendapatkan penalti setelah Matias Zazatnik dilanggar oleh David Avegruber di kotak terlarang. Hero Immobile pun keluar sebagai eksekutor, berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Lazio pun bisa unggul 1-0. Lalu di babak kedua, Sturm Graz akhirnya mampu mencetak gol lewat sepakan dari terukurnya William Boving. Lalu pada menit ke-71, Pedro pun akhirnya mampu membawa Lazio kembali unggul menjadi 2-1. Lalu upaya Sturm Graz membuahkan hasil lewat tendangan William Boving di menit ke-83. Kedua tim pun lalu bermain jual beli serangan namun tak mampu mencetak gol hingga peluit panjang berbunyi dan laga tetap imbang menjadi 2-2. Hasil pertandingan Real Betis versus AS Roma. AS Roma justru harus susah payah mencari hasil imbang melawan Real Betis di Estadio Benito Villamarín pada Kamis kemarin malam. Laga pekan keempat grup C Liga Eropa itu berakhir dengan skor akhir 1-1. Babak pertama menjadi pertandingan yang asik karena kedua tim saling berbalas serangan. Namun Betis lebih beruntung karena bisa mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-34 melalui sontekan dari Sergio Canales. AS Roma pun langsung menggebrak di awal babak kedua. Gelombang serangan dari para pemain Giallorossi ini akhirnya berbuah manis di menit ke-54 lewat gol yang dicetak oleh Andrea Belotti. Tambahan 1 poin ini tidak cukup bagi AS Roma untuk beranjak dari peringkat ketiga. AS Roma baru mengumpulkan 4 poin dan semakin tipis untuk peluang lolos grup tersebut. Sedangkan Real Betis tetap aman di puncak klasemen dengan koleksi 10 poin dari 4 laga. Hasil pertandingan Manchester United versus Omonia Nicosia. Manchester United susah payah mengalahkan Omonia Nicosia dengan skor 1-0 di Old Trafford dalam laga matchday keempat fase grup Liga Eropa Jumat dini hari. Manchester United pun benar-benar mendominasi jalannya pertandingan dengan melepaskan 34 tembakan. Namun gol yang dinanti baru tercipta pada masa injury time babak kedua lewat aksi dari Scott McTominay. Berkat hasil ini pun Manchester United masih tertahan di peringkat 2 klasemen grup E dengan raihan 9 poin. Sementara itu Omonia masih terpuruk di peringkat 4 dengan sama sekali belum meraih poin. Hasil pertandingan Bodo Glimt versus Arsenal. 1-0 sudah cukup bagi Arsenal untuk membawa pulang 3 poin dari markas Bodo Glimt di Aspmyra Stadium, Norwegia pada Kamis kemarin malam. Gol sematawayang Arsenal pada pekan keempat grup A Liga Eropa dicetak oleh Bukayo Saka di menit ke-24. Walaupun tampil kurang menjanjikan, Arsenal tetap berhak mendapatkan tambahan 3 poin di fase grup. Arsenal pun tetap bercokol di papan klasemen sementara dengan raihan 9 poin. Diejek Aubameyang, Mikel Arteta beri jawaban menohok. Dalam sebuah video yang belum lama ini viral di media sosial, Aubameyang terekam mengkritik bos Arsenal tersebut menyusul transfernya ke Barcelona. Ia mengajak Arteta dengan berkata bahwa pelatih asal Spanyol itu tak mampu menangani pemain bintang. Namun bomber Chelsea itu telah mengklarifikasi komentarnya dan mendoakan yang terbaik untuk Arsenal. Ketika dimintai merespon komentar Aubameyang, Arteta pun menjawab terserah orang-orang mau ngomong apa. Saat ditekan lebih jauh soal suasana ruang gantinya saat ini, Arteta pun memuji skuad Arsenal. Aubameyang pun kini kembali ke Liga Primer Inggris bersama Chelsea dan berkesempatan menghantui bekas klubnya saat duo London itu saling bentrok di 6 November nanti di Stamford Bridge. Aubameyang sedang dalam performa yang baik dengan mencetak 3 gol di 3 laga terakhir, termasuk ke gawang AC Milan di kandang dan tandang untuk membantu The Blues mendekati babak 16 besar Liga Champions. Gantikan Gareth Southgate, Thomas Tuchel tertarik melatih timnas Inggris. Mantan manajer Chelsea bernama Thomas Tuchel dilaporkan tertarik melatih timnas Inggris setelah Piala Dunia 2022 nanti. Tuchel pun masih menganggur setelah dipecat secara mengejutkan oleh Chelsea hanya dalam 6 laga pertama musim 2022-2023.
Pelatih asal Jerman itu sempat masuk kandidat bos baru dari Juventus. Ia juga disebut telah menolak tawaran dari klub Bundesliga bernama Bayer Leverkusen. Namun seperti yang dilansir dari The Telegraph, Tuchel justru tertarik masuk ke dunia manajerial tim nasional. Ia dikabarkan bakal jadi kandidat bos timnas Inggris pengganti dari Gareth Southgate selepas Piala Dunia 2022 ini. Masa bakti dari Southgate di Inggris berpotensi berakhir pasca hajatan sepak bola 4 tahunan tersebut selesai, meski ia masih terikat kontrak hingga tahun 2024. Posisinya pun mulai jadi sorotan usai The Three Lions gagal menang dalam 6 partai terakhir di lintas aja. Dalam laporan yang sama, Tuchel pun disebut sedang menunggu kesempatan yang tepat untuk kembali melatih. Pekerjaan di timnas Inggris jadi peluang bagus untuk juru taktik yang pernah mengaku nyaman dengan kehidupannya di London tersebut. Mohamed Salah cetak hat-trick tercepat di Liga Champions. Mohamed Salah membuat sejarah di Liga Champions dengan mencetak hat-trick tercepat dalam kemenangan 7-1 atas Rangers di pertandingan pekan keempat Grup A di Ibrox pada Kamis kemarin. Salah pun membuat sejarah di Liga Champions saat ia turun dari bangku cadangan di sisa 22 menit pertandingan untuk mencetak 3 gol dalam waktu 6 menit saja. Mohamed Salah pun tidak masuk starting line up. Namun dengan seorang diri dia bisa membuat skor dari 3-1 menjadi 6-1 dalam hitungan beberapa menit saja. Ketiga gol itu dibantu oleh pemain yang sama, yakni Diego Jota. Sebagai catatan, ini adalah pertama kali terjadi sejak tahun 2012 silam. Waktu hat-trick Salah dalam waktu 6 menit dan 12 detik mengalahkan rekor yang sebelumnya dibuat oleh Buffett Timbis Gomis yang mencetak 3 gol dalam waktu 8 menit untuk Lyon melawan Dinamo Zagreb di babak penyisihan grup Liga Champions musim 2011-2012. Salah pun juga membutuhkan sentuhan paling sedikit untuk mendapatkan gol-golnya dari hat-trick Liga Champions yang pernah dicetak. Salah pun berharap bisa tampil sebagai starter dan menjadi bintang lagi ketika The Reds menghadapi Manchester City asuhan Pep Guardiola dalam blockbuster Liga Premier Inggris pada minggu mendatang. Stadion Kanjuruhan direnovasi total. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang disingkat menjadi PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan Stadion Kanjuruhan Malang akan direnovasi total. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan penonton yang hadir. Basuki pun menyebutkan pihaknya bakal terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap Stadion Kanjuruhan. Langkah ini diambil supaya bisa mengetahui bagian mana saja yang perlu dirombak atau dipertahankan. Rencana renovasi tersebut tak lepas dari tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022. 132 orang dinyatakan meninggal dunia dan ratusan lainnya dirawat di rumah sakit. Belum diketahui berapa uang yang dihabiskan untuk merenovasi Stadion Kanjuruhan. Hanya saja dana tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN. Nantinya seluruh tribun akan dilengkapi dengan atap seperti pada Stadion Manahan di Solo. Diperkirakan proses renovasi Stadion Kanjuruhan memakan waktu sekitar setahun. Setelah itu tempat tersebut bisa digunakan kembali untuk menggelar pertandingan. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.